Baik, kita kembali berdoa sebelum kita masuk dalam pembinaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya lagu ini ya Tuhan bisa menjadi pengalaman-pengalaman kami ketika satu bagian yang mungkin kami tidak harapkan menghampiri kami. Kiranya di dalam kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, bahkan penderitaan yang berat, kami akan tetap berkata, Engkau Allah, Allah pengharapan kami. Dan itu kami lalui ya Tuhan, dengan satu proses pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kami rasakan, apa yang kami tangisi di dalam ratapan. Bahkan kami ingat malam ini ya Tuhan, salah seorang teman kami alumni, yang dokter berkata sudah tidak ada upaya medis yang dapat dilakukan. Sudah berminggu-minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan, dalam seluruh perjalanan hidupnya, juga keluarga. Kami menyerahkan pembinaan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur, Allah kami adalah Allah yang mengingat kami di dalam seluruh situasi, setiap musim kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Beberapa hal saya mau klarifikasi dulu. Ketika ada salah satu teman yang kemarin bicara ke saya bahwa ini abang ini bicara ratapan pun meledak-ledak kayak orasi. Nah, itu buktinya bahwa ratapan adalah bagian integral dari seluruh kehidupan kita. Jadi ketika penderitaan adalah universal, bagian pengalaman universal dari manusia, maka ratapan pun adalah bagian universal. Tentu cara berbeda, cara meratap saya bahkan berbeda dengan cara meratap istri saya. Tentu sesuai dengan bagian integral kehidupan saya. Nah, teman-teman, kalau di pertemuan pertama kita banyak berbicara tentang memang banyak banget fitur ratapan di dalam perjanjian lama, dan kita akan bicara hari ini. Hari ini saya akan coba sederhanakan, kemarin ada masukan, tidak akan banyak kutipan-kutipan, jadi saya akan masuk betul-betul dalam Alkitab kita, lalu kemudian nanti di sesi ketiga kembali kita akan melihat mungkin Mazmur 88 yang dianggap sebagai ratapan yang paling gelap, lalu kemudian kita juga akan bicara tentang fungsi ratapan dan makna ratapan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, izinkan saya untuk share screen. Oke, nah sebelum masuk kepada perjanjian baru, kita akan lihat dulu salah satu argumen atau alasan yang dikemukakan oleh banyak ahli kenapa hilangnya praktik ratapan di dalam jemaat, di dalam kehidupan orang percaya adalah penekanan yang begitu berlebihan kepada gambaran Allah yang maha tinggi. Allah yang berdaulat, Allah yang selalu benar, Allah yang hanya layak menerima, dalam tanda kutip ya, menerima pujian dan sembah sujud manusia. Dan itu mengungkapkan Allah yang di sana, yang tak terusik oleh ratap tangis manusia. Sehingga seperti kemarin kita selalu kemudian menyederhanakan penderitaan adalah berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan pendisiplinan manusia. Maka bagian ratapan itu kemudian disederhanakan hanya seolah-olah tentang pengakuan dosa, pertobatan.
Tetapi kemarin kita sudah sampaikan, adanya penderita yang benar, righteous sufferer, yang betul-betul fokus. Ratapan itu fokus pada penderitaan yang ditanggung. Mungkin sebagai ilustrasi, walaupun mungkin tidak sangat dekat ya, gambaran ini terjadi kalau umpamanya kita di kantor, kalau ada orang yang sangat kita hormati atau pemimpin perusahaan yang begitu kita hormati membuat satu aturan yang rasanya kita nggak senang, lalu kemudian kita bertanya, dan kalau ditanya protes, dan kemudian enggak kok, hanya bertanya. Padahal bertanya bukan untuk mencari informasi. Bertanya adalah mengeluh. Dan itu kemudian dalam budaya kita, budaya eufemisme. Menyederhanakan seolah-olah Allah itu hanya kemudian kita hanya bisa menyatakan yang baik-baik kepada Allah. Nah, itu bagian pertama kenapa kemudian menghilang ratapan. Nah, bagian yang kita akan bahas pada hari ini adalah satu pertanyaan. Apakah perjanjian baru telah menghilangkan ratapan? Ini yang kita akan bahas. Saya kutip umpamanya salah satu pernyataan dari seorang yang menekuni ratapan perjanjian lama, Klaus Westermann, yang ngomong, apakah hilangnya ratapan dalam doa dan ibadah Kristen memiliki dasar dalam pesan perjanjian baru? Ini pertanyaan dia. Nah, saya coba rangkum beberapa kemudian alasan utama. Tentu saya akan membatasi diri saya, tidak akan terlalu banyak kutipan, yang kemudian menyimpulkan bahwa ratapan itu tidak kontinu, tidak berlanjut dalam perjanjian baru. Ratapan itu tidak berlanjut dari proses Yudaisme kepada kekristenan. Ratapan tidak berlanjut. Yang pertama tentu satu kenyataan bahwa teks-teks ratapan sangat sedikit ditemukan dan tidak menyebar luas dalam seluruh perjanjian baru, tentu apalagi jika kita bandingkan dengan perjanjian lama. Sangat sedikit. Kemarin kita sama-sama lihat bahkan 40% dari Mazmur adalah mengandung unsur ratapan atau Mazmur ratapan. Nah, bahkan ada yang menuliskan seperti Marcus Oller yang ngomong perjanjian baru ditandai dengan tidak adanya ratapan. Tidak ada Mazmur dan nyanyian ratapan yang baru yang dituliskan di dalam perjanjian baru. Itulah kesimpulannya dia. Lalu itu yang pertama, kita harus akui teks-teks tentang ratapan sangat sedikit. Lalu kemudian di satu sisi perjanjian baru mengakui sangat banyak berbicara tentang penderitaan. Bahkan kita lihat dikatakan orang Kristen dipanggil untuk ikut menderita bagi Kristus. Filipi mengatakan kepada kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi untuk ikut menderita bagi Kristus. Yesus sejak dari awal mengajarkan, kalau aku guru dan Tuhanmu menderita, tentu kamu akan menderita. Bahkan penderitaan merupakan hak istimewa dan tanda pemilihan bagi orang percaya. Nanti kita bisa lihat ayat-ayat itu terlalu cukup banyak yang mengungkapkan adanya penderitaan. Namun di sisi lain, dalam penderitaan, perjanjian baru sangat kuat membuat satu pengajaran tentang kesabaran dalam penderitaan. Jika kemarin kita lihat ratapan berbicara tentang keluhan, mengapa? Berapa lama lagi? Dan kita diminta untuk sabar, bertekun dalam penderitaan. Bahkan Rasul Paulus lebih lanjut. Rasul Paulus, salah seorang teolog yang mengatakan, nggak bisa dipungkiri Rasul Paulus lah yang telah mengakhiri ratapan. Berkali-kali bersukacitalah senantiasa. Di dalam Filipi, sabar menanggung segala perkara, bersukacita senantiasa. Di dalam Tesalonika, bersukacita. Lalu kemudian itu semua, kenapa? Karena pengharapan, karena kematian dan kebangkitan Kristus. Eva Harasta dalam satu artikel yang dituliskannya, dia mengatakan, orang-orang Kristen menganggap
Bukankah semua alasan untuk meratap telah diambil dari orang Kristen? Apakah air mata orang Kristen tidak dihapuskan oleh kebangkitan Kristus? Sehingga kemudian kesimpulannya adalah jika penderitaan merupakan panggilan yang mengajar, menyempurnakan, mempersatukan orang percaya dengan Kristus, maka tidak ada tempat untuk ratapan. Adalah hal yang bertentangan untuk meratap dalam penderitaan, menyampaikan pertanyaan dan keluhan kepada Allah tentang penderitaan yang dihadapi. Argumen-argumen tersebut menganggap ratapan sebagai kemudian tanda kurang iman, manifestasi dari ketidak mau sabar, tidak bersabar, tidak tekun, tidak setia. Nah, sekarang kita akan masuk menjawab terlebih dahulu bagian-bagian pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama, saya tidak akan masuk ke dalam Kristus dulu. Kita akan lihat bahwa sebenarnya perjanjian baru mengungkapkan bahwa keluhan umat manusia adalah sebagai ratapan. Kalau kita lihat Roma 8 ayat 18 sampai 26, di sana ada satu pertanyaan. Ketika berbicara tentang penderitaan, apakah penderitaan hanya mereka yang tidak percaya? Oh tidak, termasuk orang yang percaya. Apakah kita nggak sakit bersalin? Kira-kira dipertanyakan seperti itu. Semua pasti mengalami sakit bersalin. Semua mengeluh. Nah, menarik, di dalam Septuaginta, dalam Alkitab terjemahan Latin, kata mengeluh itu secara khusus menunjukkan satu jiwa yang susah, yang akan membawa kepada doa, atau keluhan-keluhan itu sering kemudian terjadi di dalam doa. Mengeluh sering merupakan suatu bertukaran untuk seruan atau tangisan dalam doa ratapan. Itu bisa kita lihat umpamanya di dalam salah satu Mazmur ratapan, Mazmur 6. Kata mengeluh dan kata serumpunnya secara kontinu digunakan dalam konteks penderitaan dan ratapan dalam perjanjian lama. Jadi kata mengeluh yang digunakan di dalam Roma itu adalah kata yang terus muncul dalam konteks penderitaan dan ratapan dalam perjanjian lama. Itu seringkali muncul dalam Mazmur ratapan dan juga ratapan atas kehancuran Yerusalem. Kita bisa lihat ayat-ayat itu. Sehingga kesimpulannya kemudian mengeluh dalam Roma 8 tersebut merupakan ratapan dalam konteks penderitaan. Ketika dikatakan semua ciptaan mengeluh sementara menunggu kita dibebaskan, maka ratapan sebagai respon dari penderitaan, ekspresi dari penderitaan adalah satu hal yang universal. Hal yang sama diungkapkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4. Sementara kita masih di kemah di bumi ini, kita pasti mengeluh. Keluhan orang-orang percaya sementara masih diam dalam kemah di bumi. Orang-orang percaya mengeluh. Beratnya tekanan. Dan sama kata mengeluh yang digunakan adalah kata yang sama yang kita temukan dalam konteks ratapan perjanjian lama. Ratapan kemudian merupakan pengakuan yang jujur, ekspresi atas rasa sakit dari penderita yang kita terima saat ini. Tapi ratapan juga kemudian mengungkapkan pengungkapan iman, karena diarahkan tidak hanya pada diri sendiri dan keadaan saat ini, tetapi juga kepada Allah sebagai satu-satunya yang mampu menawarkan pembebasan. Bahkan seperti saya katakan kemarin, menarik, ini menggambarkan kepada kita di dalam kondisi already and not yet, umat Allah akan tetap meratap. Menarik kalau kita lihat Wahyu. Siapa yang meratap ini? Wah, Wahyu, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini mengungkapkan kepada kita, bahkan sampai kepada kondisi finalnya, meratap.
Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Kembali, kita lihat kemarin, ratapan kemudian sering sekali mengandung unsur dalam tanda kutip kutukan, penghakiman, permohonan pembalasan. Tetapi itu adalah bagaimana kerinduan Allah, keadilan Allah dinyatakan. Segera dinyatakan. Itulah konteks Mazmur kutukan. Nah, ini kita melihat bahwa ratapan, keluhan umat manusia, kata keluhan itu yang dalam konteks perjanjian lama dikenal sebagai kata yang meratap di hadapan Allah karena penderitaan, itu ditunjukkan oleh perjanjian baru. Nah, sekarang kita masuk kepada ratapan dari Yesus Kristus. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan mengapa penting kita memikirkan ratapan Yesus Kristus. Nah, keempat, Injil menunjukkan hubungan yang erat dari ratapan Yesus dalam narasi sengsara dengan Mazmur ratapan. Jadi ini kembali mengungkapkan kesinambungan ratapan dalam perjanjian baru. Sekalipun kita tahu teks-teksnya tidak sebanyak di dalam perjanjian lama. Narasi sengsara secara keseluruhan membangkitkan dan mencerminkan banyak detail dari Mazmur ratapan. Dan tentu kita tidak akan bahas semua malam ini. Nah, walaupun Yesus berbicara sangat sedikit dalam narasi sengsaranya, tetapi ketika Yesus berbicara, semua kata-katanya itu bisa merupakan kutipan langsung, bisa menggemakan Mazmur ratapan di dalam narasi sengsaranya. Lalu selain kutipan atau penggemaan alusi dari Mazmur ratapan, hal yang terpenting dalam narasi sengsara Yesus yang betul-betul mencerminkan tentang ratapan orang benar adalah tentang penghinaan, perendahan, tekanan, penganiayaan, pengkhianatan. Dan di satu sisi, harapan pembenaran karena kesetiaan. Dua poin ini menjadi ciri khas utama dari ratapan perjanjian lama. Ekspresi pengungkapan seluruh apa yang dirasakan, tetapi ekspresi kesetiaan, pernyataan iman kepada Allah untuk dibenarkan. Bahkan di dalam dosa, untuk diampuni dosanya. Nah, mari kita lihat sejenak bagaimana penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Yang secara khusus Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sendiri mengakui tentang penderitaan. Saya kutip dari buku Timothy Keller. Timothy Keller dalam bukunya tentang penderitaan dikatakan, orang Kristen harus mengakui seperti Yesus, sakit ya sakit. Nggak ada definisi lain. Jangan mencoba mendefinisikan lain. Menderita ya menderita. Tidak ada definisi lain. Dan itu diakui Yesus. Mari kita lihat Injil Matius dan Markus. Injil Matius dan Markus mencatat ketika Yesus memasuki Getsemani sebelum penangkapan dan kematiannya, dia tuliskan ia merasa sedih dan gentar. Takut dan gentar. Dan ini yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat kata gentar itu yang sama-sama digunakan oleh Matius dan Markus adalah kata yang terus mengindikasikan kecemasan, kesusahan, atau kesedihan yang ada pergumulan yang sama yang dialami oleh para pemazmur yang meratap. Pergumulan emosi, kegentaran. Kata itu hanya sedikit di dalam Alkitab. Biasanya diekspresikan di dalam perjanjian baru maksud saya. Diekspresikan oleh orang yang meratap di dalam Mazmur ratapan dengan ungkapan jiwa yang tertekan dan hati yang betul-betul terguncang karena penderitaan. Kembali sakit ya sakit.
Kalau kita lihat pengakuan Yesus dalam Injil Matius dan Markus, Yesus mengungkapkan penderitaan dan dengan berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan bukankah ini mengungkapkan, menggemakan apa yang terjadi di dalam Mazmur 42 dan 43. Hei, mengapa tertekan hai jiwaku? Mazmur 55 juga menunjukkan pola yang sama. Hati yang gelisah yang muncul dalam menghadapi kematian. Di dalam Septuaginta diterjemahkan demikian. Bagaimana dengan Injil Lukas? Injil Lukas jauh lebih tajam di dalam mengungkapkan. Sekalipun tidak mengutip Mazmur, tetapi pergumulan dan penderitaan Yesus dicatat Injil Lukas. Yesus sangat ketakutan. Dan itu Yesus nyatakan di dalam ratapan. Makin sungguh-sungguh meratap di hadapan Allah. Frasa sangat ketakutan menunjukkan begitu beratnya intensitas penderitaan Yesus. Sehingga Lukas mencatat bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Injil Yohanes memang tidak menuliskan pergumulan Yesus di Taman Getsemani, tapi petunjuk tentang penderitaan pergumulan Yesus di Taman Getsemani muncul ketika 3 kali Yesus berkata, ia sangat sedih. Dan semua berbicara tentang penderitaan. Di kuburan Lazarus, setelah ia memberitahukan kematiannya, dan setelah ia memberitahukan, membasuh kaki murid-muridnya, dan akan ada salah satu dari mereka yang akan mengkhianati dia. Konteks dari ketiga pengungkapan tersebut, kita lihat kematian dan pengkhianatan seorang teman. Dan motif kematian dan pengkhianatan yang diungkapkan dalam narasi sengsara Injil Yohanes secara menonjol ditunjukkan oleh ratapan Mazmur 41 dan 55. Sekali lagi kita tidak cukup waktu untuk melihat secara detail. Sehingga sekarang kita masuk kepada di dalam ketakutan, di dalam penderitaan, di dalam sakit hatiku yang sangat sedih itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di Yesus, kita akan lihat dua bagian. Kita akan melihat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan kemudian kita akan lihat teriakan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagian pertama dari doa Yesus memohon kepada Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin cawan, yaitu penderitaannya yang sudah mendekat, itu berlalu daripadanya. Dan kalau kita ingat kemarin, elemen penting, unsur penting dari ratapan terpenuhi di dalam bagian pertama doa ini. Keluhan kepada Bapa sekaligus permohonan menyatakan kepercayaan. Ketika berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, itu satu keluhan. Dorothy Saul dalam bukunya Suffering mengatakan hati-hati, kita terlalu merohanikan pernyataan-pernyataan ini. Berbahaya kalau kita selalu melihat ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus adalah ungkapan divine, ungkapan ilahi. Yang kita dalam tanda kutip bukan betul ungkapan ilahi, karena kita nggak bisa memisahkan itu. Tapi maksudnya saya, kalau kita selalu melihat bahwa ini hal yang nggak mungkin Yesus mengeluh. Ketika berkata, kalau boleh ini berlalu daripada aku, itu adalah keluhan. Mungkin dalam bahasa manusia, mengapa saya? Tetapi kemudian ada unsur permohonan. Bagian ini memenuhi elemen penting di dalam ratapan. Namun keluhan dan permohonan itu segera diikuti dengan ekspresi kepercayaan, satu elemen penting di dalam ratapan. Kemarin kita katakan,
Sekalipun ratapan itu seperti memberikan keluhan di pintu gerbang Allah, seolah-olah semuanya tuduhan, bahkan tuduhan kepada Allah, tetapi sekaligus ekspresi bahwa tidak ada jalan lain. Hanya Allah yang bisa menolong. Keluhan dan permohonan itu segera diikuti dengan ekspresi kepercayaan. Yesus berdoa kepada Bapa, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan pada bagian kedua doa Getsemani ini, Yesus menggemakan suatu proses perubahan di dalam Mazmur ratapan. Misalnya kita lihat dalam satu Mazmur ratapan yang jelas-jelas menyatakan keluhan kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas Mazmur 13. Perubahan itu biasanya dimulai dengan kata tetapi. Setelah menyatakan keluhan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Penggunaan kata sambung yang berlawanan tetapi umumnya digunakan dalam Mazmur ratapan. Ekspresi kepercayaan di tengah penderitaan, bahkan ketidakhadiran Allah yang nyata. Kepercayaan kepada Allah di tengah penderitaan adalah elemen penting dari ratapan. Jadi jika kita hanya melihat bahwa ini adalah ungkapan amarah, ungkapan keluhan kepada Tuhan, maka kita kehilangan makna dari ratapan. Dia adalah Allah, maka hanya kepada Dia saya bisa mencurahkan, menyatakan apa isi hati, apa yang saya rasakan secara jujur di hadapan Allah. Sekarang mari kita lihat bagian ratapan di salib dan wow, ini Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tidak akan masuk di dalam perdebatan teologis tentang apa maksud ini. Tapi kita tidak bisa merohanikan, dalam tanda kutip ya, saya pakai merohanikan. Yesus, maksudnya saya keluhan rohani akhirnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan, mengurangi ini. Yesus menyerukan keluhan yang mengekspresikan perasaan ditinggalkan Allah. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dalam kalau kita baca konteks teologi, Allahku, Allahku, hanya di dalam sinilah Yesus memanggil Bapa, Allahku, Allahku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus jelas-jelas menyerukan keluhan yang mengekspresikan perasaan mengapa ditinggalkan Allah. Yesus mengungkapkan keluhan dengan kata-kata dalam Mazmur 22 yang merupakan Mazmur ratapan dari penderita yang benar. Menarik, di dalam penderitaan yang terdalam, ditinggalkan Allah, Yesus mengekspresikannya. Saya tuliskan dulu di sini melalui keluhan. Seruan Yesus ditinggalkan Allah di atas kayu salib menunjukkan inti dari pergumulan, ratapan pada bagian pertama dari doa Getsemani. Sehingga kembali tadi, doa Getsemani ketika ia berkata, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku, mengandung unsur keluhan. Kita tidak bisa mengurangi ini. Ini adalah keluhan di hadapan Allah. Pencurahan apa yang dirasakan Yesus di dalam penderitaan. Apa perasaan terdalam Tuhan Yesus yang dirasakan di dalam penderitaan. Dan itu dia curahkan kepada Bapa. Namun di kayu salib juga Injil Lukas mencatat. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seruan ini menggemakan Mazmur 31 yang juga merupakan Mazmur ratapan. Seruan
Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, mengungkapkan perasaan akan Allah, kepercayaan penuh kepada Allah di tengah kesulitan, di hadapan musuh, bahkan di hadapan ketidakhadiran Allah. Dan kalau kita eksposisi Mazmur 31, inilah yang terus berdenyut di dalam seluruh Mazmur 31. Maafkan saya kalau kalimat-kalimatnya masih bahasa, karena waktu saya kadang-kadang copy memang bagian tesis saya, jadi maafkan saya. Kepercayaan yang terdalam di tengah kesulitan, di hadapan musuh, di tengah keluhan. Mengapa ya ditinggalkan oleh Bapa, ditinggalkan oleh Allah? Menarik sekali. Jika kutipan Yesus dari Mazmur 22 ayat 2 dalam Injil Matius dan Markus mengungkapkan seruan keluhan. Tetapi perkataan Yesus dari Mazmur 31 ayat 6 menyatakan kepercayaan penuh kepada Allah dan kehendaknya. Dan itulah ratapan. Ratapan kita tidak pernah lepaskan. Satu tindakan iman untuk secara jujur mengungkapkan semua yang kita rasakan di hadapan Allah. Bahkan sampai bertanya, menyatakan satu tuduhan kepada Allah. Tetapi ekspresi. Hanya Allah. Hanya Allah. Dan kalau kita lihat dalam narasi sengsara, beberapa kali Yesus berseru, mengungkapkan kesedihan yang paling dalam, yang besar, dan ketakutan yang besar, dan rasa sakit. Dan dalam keberadaannya sebagai manusia, nanti kita akan lihat, Yesus mengalami seluruh kelemahan kemanusiaan. Dalam kelemahan kemanusiaan itu, Yesus menanggung rasa sakit dan ketakutan ketika menghadapi penderitaan. Dan ketika menghadapi penderitaan dan kelemahan itu, Yesus tidak menghindari ratapan. Ingat kembali, ratapan tidak hanya berisi permohonan. Ratapan pengungkapan apa yang dirasakan, tetapi sekaligus ekspresi ungkapan kepercayaan kepada Allah. Alkitab mencatat, dan ini menarik, Alkitab mencatat bahwa di tengah pergumulan dan ketakutan Yesus menghadapi sengsara, ia taat kepada Bapa. Dan Injil Lukas mencatat secara khusus bahwa seorang malaikat turun dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini mengungkapkan kepada kita ratapan, keluhan, termasuk keluhan Tuhan Yesus didengarkan oleh Bapa. Dan ketakutan, kekuatan yang besar itu nyata kemudian dalam kesabaran Yesus menanggung penderitaan dan taat kepada Bapa sampai ia mati. Dan menarik kemudian seorang teolog berkata begini, ketaatan Yesus itu kepada Bapa dan menerima cawan penderitaan hanya terjadi setelah pergumulan ratapan, keluhan, dan permohonan. Kalau saya bawa dari sisi kita kemudian, inilah ekspresi iman yang sejati. Inilah pernyataan pengungkapan iman yang sejati. Yang berakhir dengan ketaatan. Tetapi ketaatan itu hanya terjadi setelah pergumulan ratapan. Mungkin kita berkata, wah terlalu simpel. Kenapa menyimpulkan itu semua adalah ratapan Tuhan Yesus? Bukankah penulis Ibrani menyimpulkannya, memberikan kesimpulan kepada kita? Ibrani 5 ayat 7, kita tidak dapat tafsirkan lain. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Bagian ini saya secara khusus menggunakan terjemahan lama. Karena tadi saya mau coba, biasanya sekarang saya sudah membiasakan diri dengan menggunakan terjemahan baru edisi 2.
Tapi kata keluhan dihilangkan. Saya nggak tahu apakah ini kembali dalam eufemisme. Kata keluhan dihilangkan dan diganti menjadi air mata. Tapi kata ini gak ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup, yang lahir dari satu ekspresi kepercayaan. Allah, Bapa yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saya masuk kemudian pada bagian-bagian. Lalu apa artinya? Bagian ketiga, apa artinya makna ratapan Yesus? Di dalam perjanjian baru, di dalam satu peristiwa yang paling penting, paling kritis, yaitu penderitaan Yesus, yang mengungkapkan perasaan yang terdalam. Yesus secara terbuka meratap kepada Bapa. Dan ketika ia mengutip Mazmur 22 ayat 1 secara khusus, yang merupakan ratapan yang secara jelas diungkapkan di dalam perjanjian lama, maka ketika Yesus mengalami penderitaan dan bergabung dengan penderitaan umat manusia dengan ratapan, mengutip ratapan dari Mazmur ratapan, secara khusus Mazmur 22 ayat 1, Yesus mengesahkan ratapan sebagai ungkapan iman dalam menghadapi penderitaan. Dalam perjanjian baru, dalam periode perjanjian baru. Lalu kemudian yang kedua, mari kita lihat apa makna ratapan Tuhan Yesus. Saya ajak kita untuk membaca 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di dalam persekutuan dengan Kristus, panggilan untuk ikut menderita juga meliputi teladan Kristus dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana mungkin kita memisahkan ketika diungkapkan bagian-bagian ini tadi, sorry. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Kita dipanggil untuk tetap ambil bagian dalam penderitaan, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus melihat hal ini di dalam konteks secara keseluruhan. Panggilan menderita meliputi teladan Kristus dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana Yesus menghadapi dan menanggapi penderitaan, narasi sengsara secara jelas mengungkapkan teladan ratapan yang tulus kepada Bapa. Tentu, kenapa saya katakan yang tulus? Tidak ada kita yang berani berkata ungkapan-ungkapan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, kita mengurangi artinya. Sebagai ungkapan curahan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Saya kutip apa yang disampaikan oleh Richard Hayes. Dia mengatakan, ikut ambil bagian dalam penderitaan dan kematian Yesus, itu artinya juga ikut ambil bagian dalam apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi penderitaan, yaitu ratapan kepada Bapa Surgawi. Kematian Yesus di kayu salib yang merupakan puncak penderitaannya adalah tindakan ketaatan yang penuh kasih dan rela berkorban yang menjadi paradigma bagi semua yang ada di dalam Kristus. Ikut menderita adalah panggilan untuk apa yang dilakukan ketika menghadapi penderitaan. Berikutnya nanti saya akan bahas kembali di bagian akhir. Ratapan juga adalah penebusan dan transformasi kita.
Keunikan Yesus yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia membawa implikasi pada sifat ratapan Kristen. Yang pertama, dalam keadaan sebagai manusia seutuhnya, Yesus bergabung dalam ratapan umat manusia. Yesus masuk di dalam solidaritas. Ibrani mengatakan ia ia merasakan seluruh kelemahan manusia kecuali tanpa dosa. Dan ratapan menjadi teladan yang harus diikuti oleh orang percaya bagaimana menghadapi penderitaan. Tetapi dalam keadaannya sebagai Allah sepenuhnya, ratapan dalam penderitaan dan kematiannya membawa penebusan dan transformasi kepada orang percaya. Melalui penebusan ini, ratapan orang percaya menjadi partisipasi dalam ratapan Kristus. Nanti kita akan lihat. Di bagian akhir saya akan kembali mengulangi ini. Maka sekarang saya simpulkan, ratapan Yesus memberikan landasan yang kuat bagi kita orang percaya untuk meratap. Dalam penderitaan, ratapan kepada Allah menjadi respons dan ekspresi iman kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus. Sekarang saya masuk pada bagian berikutnya. Ratapan Kristen sebagai bentuk pengharapan. Nah, pengharapan sebagai dasar dari ratapan. Kita tahu tidak ada hal yang begitu praktis penting bagi seorang yang sedang menderita adalah adanya pengharapan. Adanya pengharapan. Dan kembali ini yang membedakan kita dengan orang yang stoik yang penderitaan memang udah bagian dari kehidupan manusia. Gak ada jalan lain ya berserah. Bagaimanapun suatu ratapan ditujukan kepada Allah atau percakapan dengan Allah, walaupun itu bentuknya berupa keluhan atau seperti memohon, segera Tuhan perhatikan aku. Dalam ratapan seorang berani memanggil atau bahkan menghadap Allah. Ratapan sebagai dialog menantang gagasan tentang relasi dengan Allah. Ratapan diungkapkan atas dasar pandangan tentang karakter, komitmen, perhatian dari Allah yang kepadanya ratapan itu ditujukan. Sehingga kepercayaan atas pengharapan yang kekal di dalam diri Allah selalu menjadi dasar dari harapan. Saya kutip kembali Todd Billings, seorang teolog reform yang kena kanker dalam umur 39 tahun. Dia mengungkapkan begini, teman-teman. Dia berargumen fakta meratap kepada Allah saja menunjukkan adanya pengharapan. Ia masih berharap. Billings menuliskan seperti itu. Ketiadaan pengharapan nggak akan mengharapkan kehadiran Allah. Tidak akan invoke kehadiran Allah. Tidak akan merindukan kehadiran Allah. Nggak ada pengharapan, nggak akan berdoa. Lalu sekarang kita masuk. Sebagian orang Kristen berkata bahwa salib, kematian dan kebangkitan Kristus justru meniadakan ratapan. Tetapi sesungguhnya salib Kristus sebagai pengharapan ratapan Kristen. Kembali, keunikan Yesus, manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya telah membawa dua hal besar dalam memandang penderitaan Yesus di kayu salib dan berimplikasi dalam memandang ratapan Yesus dalam penderitaannya. Sekali lagi, saya tidak akan mempertentangkan hari ini tentang keunikan Yesus, manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana perpisahan. Tapi kita akan lihat, dalam inkarnasi Allah mengambil rupa menjadi manusia seutuhnya. Yesus menderita sebagai manusia seutuhnya. Ia bergabung dengan manusia yang menderita. Dan ratapan Yesus, seperti Ibrani 5 ayat 7. Dalam keadaannya sebagai manusia. Namun Yesus adalah Allah sepenuhnya. Allah yang menderita. Allah yang kepadanya kita meratap.
tetapi sekaligus Allah yang Yesus yang dari salib sebagai ratapan Yesus adalah seruan dari salib, seruan ilahi yang menebus manusia. Itu kita lihat di Ibrani 5 ayat 9. Secara bersama-sama, kedua hal tersebut mewakili dua sisi mata uang dari ratapan. Allah yang telah masuk ke dalam ratapan, bergabung dengan seluruh kemanusiaan, tetaplah Allah yang mendengar dan menanggapi ratapan. Maka ini memberikan sebenarnya dasar pengharapan kepada kita untuk meratap. Secara bersama-sama, secara paradoks, ratapan Kristus di kayu salib memberikan pengharapan bahwa sekarang Allah terlibat pada dua sisi dari ratapan. Sebagai pribadi yang berdoa meratapi ketersembunyian Allah, itu menjadi teladan bagi kita. Tetapi juga sebagai pribadi yang mendengar dan menanggapi ratapan kita. Maka kita lihat, pertama, Yesus menggenapi ratapan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Seperti Ibrani ayat 5 dan 7. Ayat pasal 5 ayat 7. Ia bergabung dalam solidaritas dengan manusia menderita. Dan ini jaminannya. Allah mendengar ratapan Yesus dan membenarkan dalam kebangkitannya. Dan di dalam persekutuan dengan Kristus, ratapan orang percaya bergabung dengan ratapan Yesus. Dan ada satu jaminan, Allah mendengarkannya. Tetapi kedua, Yesus memenuhi ratapan sebagai Allah yang mendengar dan membenarkan ratapan orang percaya. Dan di dalam persekutuan dengan Kristus, orang percaya meratap kepada Kristus. Dan ia bekerja, menebus, mentransformasi penderitaan bagi kebaikan kita. Sekarang kita masuk bagian terakhir. Kebangkitan Kristus sebagai pengharapan ratapan Kristen. Pertama, iman akan kebangkitan tidak mengakhiri ratapan. Kebangkitan justru memberikan dasar dan pengharapan ratapan. Perjanjian baru menghubungkan panggilan menderita dalam persekutuan dengan Kristus dengan pengharapan akan kebangkitan. Perjanjian baru mengungkapkan pengharapan dalam kebangkitan Kristus terdiri dari pengharapan kemuliaan yang akan datang dan pengharapan akan pengalaman masa kini. Nah, mari kita lihat. Pertama, Alkitab secara konsisten mengatakan kebangkitan Kristus memberikan jaminan pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan menjadi bagian dari orang percaya. Kemuliaan yang akan diterima orang percaya sedemikian besar sehingga tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan ringan sekarang ini. Roma 8 ayat 18 sampai 19, Roma 8 ayat 21, 2 Korintus 2 yang mengungkapkan sementara kita menantikan pembebasan kita mengeluh. Petrus menyebut kemuliaan itu sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi orang percaya. Tetapi kedua, di dalam pengharapan yang sedemikian besar itu, ratapan orang percaya mendapatkan tepat di antara realita kehidupan sehari-hari yang penuh penderitaan. Dalam ratapan, pengharapan kemuliaan pada masa yang akan datang menjadi pengharapan masa kini di antara realitas eksistensial kehidupan sehari-hari yang menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Perjanjian baru mengungkapkan pengharapan masa kini dalam menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan hidup. Seperti lagu kita tadi, belum tentu penderitaan berakhir. Tetapi ada jaminan, ada janji-janji pengalaman ini. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pertimbangan manusia, akan menguasai hati dan pikiranmu.
kekuatan yang menanggung segala perkara. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus. Terhempas, tapi nggak habis-habis. Kekuatan yang melimpah-limpah. Di dalam keadaan bejana, tanah liat yang begitu rapuh. Kasih karunia. Dan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan di dalam kekuatan Allah. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Kebangkitan Kristus dan pengutusan Roh Kudus kepada gereja memang membuat nada yang dominan dalam teks-teks perjanjian baru adalah sepertinya keyakinan dan pujian, sukacita. Namun perjanjian baru secara konsisten mengakui penderitaan dalam hidup ini. Sehingga ada yang mengatakan perjanjian baru adalah buku penderitaan. Walaupun konteks penderitaannya berbeda-beda. Perjanjian baru tetap relevan bagi orang-orang yang menderita. Roma 8, 2 Korintus menegaskan hal itu kepada kita. Sehingga keyakinan dan pujian itu mempunyai hubungan yang paradoks dengan penderitaan yang terus-menerus terjadi saat ini. Alkitab mengatakan penderitaan tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Penderitaan tidak pernah diabaikan oleh Alkitab kita, melainkan diakui, dan Yesus sendiri secara terbuka di dalam penderitaannya menyampaikan penderitaannya kepada Allah, dan para murid mengikuti jejaknya. Dan saya simpulkan kemudian dari ratapan lahirlah keyakinan dan pujian yang otentik. Sekali lagi, ratapan tidak meniadakan bahwa perjanjian baru betul sangat kental keyakinan dan pujian. Kalau kita lihat, bahkan seorang ahli kemudian mengatakan, orang-orang perjanjian baru seharusnya mempunyai dasar yang lebih kuat di dalam meratap karena kebangkitan Kristus. Ratapan, dari ratapan lahir keyakinan dan pujian yang otentik. Jadi, apanya yang berubah dalam perjanjian baru tentang ratapan? Apakah menghilangkan? Yang berubah, menurut saya, bukanlah jumlah tentang ratapan, jumlah teks ratapan. Ya, jumlah teks sedikit. Juga bukan tentang absolut penderitaan, bukan. Melainkan keadaan di mana penderitaan tersebut dialami. Tindakan definitif Allah di dalam Kristus, terutama di dalam kematian dan kebangkitannya, memberikan pencerahan bahwa pada saat-saat tergelap kita dan menawarkan harapan untuk masa depan. Dengan memperhatikan ratapan Yesus, kita dimampukan untuk melepaskan diri dari belenggu keputusasaan dan mendapatkan perspektif tentang harapan yang menanti umat beriman dalam penderitaan. Teman-teman, sekali lagi, perjanjian baru sangat menegaskan, kita memang menderita. Bingung, bahkan teraniaya. Oleh karena itu, ratapan adalah respon yang tepat terhadap penderitaan. Satu keadaan yang tidak pernah terpisahkan dalam hidup ini. Saya kembali tutup dengan ini. Namun persatuan kita dengan Kristus yang telah bangkit menempatkan ratapan ke dalam suatu konteks kelepasan, kemerdekaan yang paling hakiki. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini, dan kiranya kita semua bersama-sama
bisa masuk di dalam diskusi-diskusi. Sekali lagi, diskusi bukan saya sumber satu-satunya. Mari kita berdiskusi, tidak selalu bertanya, mari kita memberikan tanggapan dan bahkan masukan yang baik. Saya kembalikan kepada moderator kita pada hari ini, Bang Dodi. Terima kasih Bang Niko. Ya, dari kakak abang teman-teman, kita buka sesi diskusi. Siapa yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh chat di kolom chat ya. Sudah ada satu masuk di kolom chat. Ini Bang, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan menderita dan mati di salib. Mengapa dia harus minta cawan itu berlalu? Jadi harusnya cawan itu bukan penderitaan, tetapi keterpisahan dengan Allah. Ini mau mengutip Mazmur 22 yang tadi, Allah mengapa engkau meninggalkan aku. Waktu Allah mencurahkan His wrath upon sin, kutuk terhadap dosa, He who has no sin becomes sin for us. Ya Bang. Justru itulah penderitaan yang terbesar dari Tuhan Yesus. Bukan tentang penderitaan fisik, bukan tentang penderitaan penghinaan. Apa yang paling digumulkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Ya cawan murka Allah itu. Kalau kita banyak secara ini teolog mengatakan keterpisahan dengan Allah, itulah penderitaan terbesar. Dan Yesus sudah tahu. Tetapi di dalam mengalami penderitaan itu, itulah pengalaman penderitaan yang Yesus ungkapkan secara jujur kepada Bapa. Sekali lagi, kita tidak boleh memisahkan bahwa itu bukan penderitaan, itu keterpisahan. Justru itulah puncak penderitaan Yesus. Dan kalau kita lihat kemarin di konteks perjanjian lama, sebenarnya tentu penderitaan, penyakit, musuh itu menyakitkan. Tapi apa yang paling dalam dari semua penderitaan itu adalah Allah tidak berpihak kepada saya. Allah menyembunyikan wajahnya kepada saya. Ketidakhadiran Allah, itulah penderitaan yang jauh lebih besar. Dan itu yang dirasakan Yesus. Bagi saya itu penderitaan yang terbesar. Dan sekalipun ini mengungkapkan suatu realita yang betul-betul dialami. Sekalipun bahkan Yesus sudah tahu akan pengalaman itu, tetapi pengalaman penderitaan itu mengungkapkan rasa sakit dan melahirkan keluhan-keluhan. Dan bukankah itu seharusnya menjadi teladan bagi kita? Seharusnya yang bertanya ini akan lebih kuat untuk berkata bahwa bukankah kita sudah tahu akhir dari semua kehidupan kita kemuliaan? Kan kita udah tahu akhir dari semua adalah kemuliaan. Sama polanya, pengharapan itu adalah kemuliaan. Mengapa kita masih meratap? Karena itulah penderitaan selalu mengungkapkan rasa sakit, rasa keterbatasan, mengungkapkan, mengekspos kelemahan-kelemahan kemanusiaan. Saya pikir itu. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan menambahkan. Maksudnya saya silakan. Thank you Bang. Kita beralih ke ini ya, yang raise hand ya. Dipersilakan ke Kak Elvira. Ya, selamat malam Bang Niko dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Elvira. Sebelumnya terima kasih Bang Niko karena saya bisa memahami gitu dengan cara pandang yang baru tentang makna meratap atau mengeluh dalam pemahaman Kristen gitu.
izin bertanya Bang Niko satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin sempat ingin ditanyakan juga oleh kebanyakan orang gitu ya pada umumnya. Tidak semua orang memiliki cara pandang yang tepat atau respon yang tepat ketika kita berhadapan dengan orang yang mengeluh atau meratap, di mana bisa jadi itu teman, itu anggota keluarga gitu ya, eh, di mana mungkin dia mengeluh, meratap dalam apa yang sedang dia hadapi, dan hanya dia yang tahu setiap penderitaan atau pergumulan yang dia hadapi gitu. Yang saya mau tanyakan adalah dua hal. Yang pertama, bagaimana respon kita sebagai seorang teman atau bagian dari orang lain dalam relasi ketika kita mendapati rekan kita mengeluh, meratap di tengah setiap pergumulan dan penderitaannya. Harus seperti apa sih sebenarnya kita merespon dia gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari sisi si peratap itu sendiri gitu. Misalnya saya meratap atau mengeluh atau merasakan hal yang berat dalam pergumulan hidup atau penderitaan gitu. Nah, kira-kira gimana respon kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ternyata punya cara pandang yang tidak ideal dalam merespon ratapan kita. Contoh, misalnya lagi meratap, lagi bergumul, terus tiba-tiba respon dari orang itu nggak enak gitu, kayak mungkin lebih ke menghakimi atau seperti yang kemarin sempat saya dengar gitu ya, seorang Kristen nggak boleh ngeluh gitu, seorang anak Tuhan tuh nggak boleh ngeluh, ya itu bagian dari kehidupan, jalanin aja gitu, sehingga kita kadang perlu menahan perasaan emosi itu gitu, tidak memvalidasi keluhan itu gitu. Sementara sebenarnya semakin kita tahan, pura-pura kuat, pura-pura sempurna, justru itu kayak ombak bisa ngancurin tembok gitu kan. Makanya izin bertanya terhadap dua hal ini sih. Dari sisi kita yang diceritain keluhan gitu ya dalam menghadapi teman yang meratap. Lalu yang kedua dari sisi kita sebagai peratap merespon yang mungkin respon dari orang yang kita ceritain itu bisa jadi mungkin tidak menyenangkan tadi. Terima kasih sebelumnya, Bang. Oke. Eh, betul, kemarin kita sudah sampaikan di pertemuan pertama, ratapan itu biasanya ditujukan kepada dua. Kepada sesama sebagai permintaan solidaritas, bisa juga sesama itu adalah musuh untuk menyatakan ungkapan isi hatinya. Tetapi dalam konteks seluruh Alkitab kita, ratapan Israel, ratapan perjanjian lama, ratapan itu ditunjukkan kepada yang ilahi, kepada Allah, yang dalam tanda kutip bahkan sampai dianggap kenapa Allah lah yang menyebabkan ini terjadi, setidaknya membiarkan ini terjadi. Oke, jadi gugatan atau keluhan itu dinyatakan kepada Allah. Nah, apa yang disebut dengan hati-hati dulu kita ini. Apa yang disebut dengan orang yang sudah suka mengeluh, apa-apa dikit mengeluh, justru oleh Dorothy Sol itu mengatakannya itu masih sebenarnya itu rintihan-rintihan seperti itu, keluhan-keluhan seperti itu masih masuk dalam mute suffering. Masih sebenarnya ekspresi masih masuk dalam ekspresi diam. Dia belum bisa mengkomunikasikan penderitaannya, belum bisa mencerna, menyusun penderitaannya. Jadi yang dikatakan masa fase diam itu bukan berarti diam gini, tapi maksudnya hanya kalau dia pakai istilah ya, Dorothy Sol ngomong seperti binatang yang hanya rintih terus. Nah, itu bukan itu konteks kita. Justru Dorothy Sol menempatkan ratapan di dalam konteks kedua, fase kedua, ketika mulai mengkomunikasikan, mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, tentu kepada manusia secara umum dalam budaya dan kepada yang ilahi. Nah, konteks Alkitab kita berbicara kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi
dalam tanda kutip ada benarnya kalau kemudian kita berkata jangan mengeluh kalau konteksnya hanyalah apa namanya ya, ngeluh. Saya nggak tahu, mungkin ada bahasa apa yang secara khas menggambarkan hal ini, hanya ngeluh aja gitu loh. Apa-apa ngeluh, apa-apa ngeluh. Kita tidak sedang berbicara itu. Yang kedua adalah kalau kemudian sudah dalam konteks benar, memang hati-hati untuk kemudian terus kalau kita berbicara ratapan kepada Allah, menurut saya hati-hati untuk langsung loncat kepada wah orang Kristen nggak boleh mengeluh, orang Kristen nggak boleh meratap, orang Kristen tidak boleh ini, lalu kemudian masuk kepada seperti saya katakan kemarin, Ayub ketika berbicara Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil adalah satu proses pergumulan panjang. Dan itu yang saya rasakan dalam konteks 2 kali, bahkan 3 kali kehilangan orang-orang terkasih saya, papa, mama, kakak saya perempuan. Semua dalam kekagetan, semua dalam yang tidak pernah terbayangkan. Dan satu hal yang saya paling marah, kalau kemudian orang memaksa saya untuk Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya pikir kita harus memberikan ruang kepada seseorang untuk menggumulkan, meratapi di hadapan Allah secara jujur. Dan dari sana, saya pikir dari sanalah kemudian keluar apa yang tadi saya katakan, ekspresi iman, keyakinan, pujian yang otentik. Daripada kita sekedar memaksakan, orang Kristen tidak boleh, harus nunjukin sukacita. Berkali-kali dalam konteks ibadah kita, Bu, saya sudah pernah katakan ketika almarhum abang kita terkasih meninggal dan saya pelayanan ke satu PMK besar. Lalu saya udah kasih tahu, saya kesini aja gemeteran kaki saya. Tetapi MC memaksa saya untuk bernyanyi. Lalu. Wah saya, wow, nggak bisa. Jadi saya pikir mungkin kita perlu berhati-hati untuk kemudian terlalu cepat untuk menasihati orang bahwa orang Kristen tidak bisa meratap. Tentu di dalam konteks kita nyatakan ratapan kita, pencurahan hati kita, apa yang kita rasakan kepada Allah. Sekali lagi, jika ada teman-teman yang punya pendapat atau cara pandang yang lain, silakan. Oke Bang, masih melanjut ya sama pertanyaan Kak Elvira tadi. Ini kan Kak Elvira tadi bilang merespon bagaimana teman yang meratap. Nah, ini justru kebalikannya. Aku bacakan, penderitaan tidak diabaikan begitu saja tapi diakui. Nah, soal diakui ini, apakah hanya perlu diakui di hadapan Tuhan saja, Bang? Saya pernah bicara atau sharing dengan teman, dia menutupi keluhannya dan seolah merasa kuat setiap hari. Padahal kita melihat ada hal yang tidak stabil di hidupnya. Kalau kita katakan kalau mau mengeluh, mengeluh saja. Tidak apa-apa kok. Tetapi dia malah menjawab, tidak kok, aku tidak mengeluh. Tuhan sudah sangat baik pada hidupku dan selalu menampilkan diri baik, kuat. Padahal kita tidak melihat begitu. Nah, bagaimana kita merespon dengan teman seperti ini, Bang? Kalau saya pikir teman-teman, salah satu bagian yang kemudian kita harus sampaikan adalah bagaimana juga Tuhan bisa pakai komunitas orang percaya, komunitas yang akuntabel untuk kemudian kita mengungkapkan apa yang kita rasakan dan bisa bersama-sama untuk bertumbuh di dalam ekspresi iman yang otentik, ekspresi iman yang jujur di hadapan Allah. Jadi kita menolong bahwa
Saya pikir ini mungkin pasti ada asumsi-asumsi di balik itu semua untuk mengapa menunjukkan satu profil diri yang begitu kuat, yang sama sekali Tuhan begitu baik. Oke, kalau memang sudah sampai di sana proses proses pemikirannya, proses pergumulannya, tetapi jika tidak mungkin perlu ditolong. Kemarin saya ambil dari sisi inilah ya, kemarin Mazmur Kutukan. Saya kemarin ngomong dengan Erika kalau nggak salah ya, agak aneh. Saya selalu aneh ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kemudian kita berdoa, berkatilah, berkatilah, berkatilah. Apakah itu ekspresi itu yang kamu rasakan? Dan bukankah itu menunjukkan memang kita tidak punya hati ke sana? Begitu superficial. Ketika kita berkatilah, berkatilah, lalu kemudian sesudah berdoa itu, kita mengutuk-ngutuk orang yang ini. Kan aneh. Kita mengutuk-ngutuk para koruptor. Sesudah kita berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, seolah-olah pengungkapan kita kepada Allah hanyalah dengan kata-kata yang seperti itu. Kenapa nggak ungkapkan, ekspresikan apa yang kita rasakan? Bukankah doa kita mengungkapkan apa yang sebenarnya kita betul-betul rindukan terjadi? Kalau tidak, saya pikir doa-doa kita kalau tidak mencurahkan, tentu saya masing-masing akan tergantung kepada pribadi, cara. Saya tidak harus mengatakan seperti cara tertentu. Tapi, teman-teman, dibutuhkan kejujuran. Apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang saya mau rindukan terjadi, ungkapkan kepada Tuhan. Thank you, Bang Niko. Masih banyak nih pertanyaan ya. Namun, Ada yang raise hand? ya sebentar. Sebelum ke Bang Agung, aku bacakan satu pertanyaan di chat dulu. Dari tadi udah bertanya. Aku bacakan, Bang, ketika Yesus meratap, dia tetap percaya dan ikut jalan Bapa. Yesus tidak menolak rencana Bapa. Jadi sepertinya Yesus tidak lama meratap. Apakah ini berarti meratap pun tidak boleh terlalu lama ya, Bang? Meratap boleh, tapi tetap ikut dan menerima apapun rencana Tuhan. Nah, gimana nih, Bang? Saya tidak mau mengatakan itu dalam satu limitasi batasan waktu atau berapa lama, tetapi bagian-bagian itu mengungkapkan kalau kita lihat mundur lagi pengungkapan kesedihan Yesus itu sudah diungkapkan, umpamanya ketika di makam Lazarus. Bagian-bagian apa yang diungkapkan di Lazarus itu menggemakan doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau kita bahas Yohanes memang tidak mengungkapkan Taman Getsemani, tapi ketika dia pengungkapannya dia ketika menyatakan pemberitahuan tentang penderitaannya betul-betul menggemakan dua hal itu, dua unsur keluhan dan permohonan, tetapi kemudian kepercayaan kepada Allah. Ketaatan, keyakinan, dan ketaatan. Nah, jadi saya tidak mau menggunakan itu dalam konteks waktu. Dan bagi kita, masing-masing kita tentu sangat berbeda-beda. Konteks kita, mungkin kehidupan kita, latar belakang kita, pola asuh kita akan sangat berbeda-beda tentang bicara tentang waktu. Jadi saya tidak menafsirkan itu sebagai waktu yang pendek atau waktu yang panjang. Thank you, Bang Niko. Dipersilakan kepada Bang Agung. Malam, Bang Niko. Iya, saya tadi memperhatikan berbagai, ini kan tadi kata Bang Niko bisa diskusi ya.
Ya, silakan. Ya, eh, saya mungkin lebih kepada menggarisbawahi dan juga mengajak teman-teman untuk berpikir untuk tidak terjebak dengan kesementaraan ya. Karena pertanyaannya rata-rata menurut saya terjebak di dalam kesementaraan. Tadi saya ingin membawa yang Bang Niko sampaikan bahwa orang Kristen tidak berespon kepada dunia. Orang Kristen berespon kepada Tuhan yang menempatkan kita di dalam konteks dunia. Sehingga yang tadi disampaikan, kalau saya dengarkan berulang-ulang, Bang Niko menggarisbawahi adanya respon kepada Allah dan ketaatan. Jadi di dalam pergumulannya, bukan keluh kesah yang tadi disampaikan, keluh kesah dalam arti mengeluh kesulitan kehidupan kesehari-hari, karena kalau itu yang terjadi, menurut saya orang ini tidak mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi dia perlu belajar lebih jauh, lebih kira-kira begitu. Cuma yang saya sarankan kepada teman-teman adalah coba tidak terjebak di dalam kesementaraan. Maksudnya tidak terjebak di dalam respon saya kepada teman, respon saya kepada sekeliling, respon saya kepada saudara, ya bahkan keluarga kita. Mungkin hal pertama yang saya sarankan adalah saya setuju dengan Bang Niko bahwa tadi disebutkan ya, bahwa cara dia bertumbuh di dalam keluarga akan menentukan kedewasaan seseorang, akan menentukan berapa lama orang itu akan bergumul di hadapan Tuhan. Tapi satu yang menarik adalah selalu disimpulkan ujungnya adalah apakah dia ada ketaatan kepada Tuhan untuk melewatinya. Karena ada orang yang diizinkan oleh Tuhan bahkan seumur hidupnya dia melewati penderitaan itu. Jadi kata tadi yang saya setuju dengan Bang Niko ya, bahwa tidak ada durasi waktu ya, tidak ada katakanlah standar berapa hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak ada. Tapi yang menurut saya, mari kita lihat bahwa kita tidak terjebak kepada diri kita sendiri, tapi kita kepada Tuhan. Kedua, yang singkat saja, kalau teman-teman perhatikan, pertanyaan-pertanyaan tadi masih kepada human-centered atau anthropocentris. Jadi, pertanyaannya mesti dibenerin menurut saya. Di dalam konteks pertumbuhan dengan kita kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya mesti ditanyakan ulang dalam konteks orang itu taat kepada Tuhan, melewati bahkan nyawanya harus diambil. Ya, jadi sehingga kita tidak terjebak dengan tadi itu ya, terjebak dengan ini gimana, kalau ini gimana, kalau gitu gimana, kalau gimana. Jadi saya bersyukur sekali tadi saya mendengarkan penjelasan Bang Niko ya. Ini mungkin kali kesekian saya mendengarkan penjelasan tentang lamentation dan konfirmasi satu dengan lain. Terakhir, seingat saya nanti Bang Niko bisa koreksi ya Bang kalau ada kekeliruan ya. Interpretasi perjanjian lama itu disempurnakan di dalam perjanjian baru. Nah, sehingga itulah sebabnya tadi saya bersyukur Bang Niko menjelaskan konteks lamentation itu di dalam perjanjian baru. Karena perjanjian baru mencerahkan apa yang ada di perjanjian lama. Dan tadi Bang Niko menjelaskan dengan sangat baik, terutama puncaknya di dalam penderitaan Kristus. Maka seharusnya setiap penderitaan kita pun kita interpretasikan di dalam relasi kita kepada Tuhan dan memuliakan Kristus sebagaimana kita sudah menikmati perjanjian baru. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Bang Niko untuk kesempatannya. Oke, terima kasih untuk masukan dan beberapa pandangan dari Bang Agung. Silakan lanjut kembali kepada Dodi. Oke, kita akan ke Bora dulu dah ya. Ke Bora baru nanti pertanyaan di chat satu. Oke, selamat malam Kakak Abang, teman-teman semuanya. Saya bersyukur hari ini boleh kembali dikenalkan dengan pemahaman mengenai ratapan di dalam perjanjian baru ya. Satu hal yang saya ingat adalah, yang saya notice kemudian, seorang teolog Warfield pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Emotional Life of Our Lord.
itu menunjukkan betapa Allah kita adalah Allah yang berasa gitu, punya perasaan. Dan penjelasan Bang Niko di sepanjang GCLC hari ini menolong saya untuk berpikir bahwa kekristenan tidak mengajarkan kita untuk menjadi seorang hipokrit gitu ya, yang kemudian mendustakan perasaan kita terhadap pergumulan dan lain sebagainya, penderitaan yang kita alami. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ada dua nih Bang Niko. Yang pertama, saya bersyukur tadi sempat dinotis mengenai Ibrani. Saya lihat di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ini seolah menyatakan bahwa Kristus itu adalah Kristus yang juga merasakan penderitaan-penderitaan manusia. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memahami Yohanes pasal yang ke-12 ayat 27 itu tidak seolah-olah menunjukkan kristologi stoikis gitu ya, stoikism gitu. Karena saya baca di terjemahan yang baru maupun di ESV itu dikatakan mirip lah secara penerjemahannya. Sekarang jiwaku terguncang dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, karena ada tanda tanya di situ. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Mungkin kita yang nggak mendengar GCLC atau orang yang tidak kemudian mengenal penafsiran ini dengan baik bisa secara gampang menangkap bahwa Kristus seolah-olah sudah siap dengan penderitaannya gitu. Kristus tidak perlu meratap karena dia tahu bahwa untuk inilah purpose hidupnya diutus oleh Allah ya untuk ini, untuk menderita, untuk mati. Sehingga mungkin secara permukaan bisa ditangkap bahwa ya penderitaan Kristus adalah sebuah keharusan. Sama yang kemudian akhirnya dipahami oleh manusia Kristen saat ini, ketika mengalami penderitaan, maka sepertinya tidak perlu meratap, karena penderitaan adalah panggilan begitu. Bagaimana supaya kita bisa memahami hal ini, walaupun tadi Bang Niko juga sudah menjelaskan di Yohanes 12 itu ada 2 poin utama begitu ya, ada ratapan, permohonan, tetapi ada juga pengharapan. Tapi bagaimana kemudian bisa menjelaskan bahwa ayat Yohanes 12 ayat 27 ini tidak kemudian menyimpulkan bahwa Kristus menolak ratapan karena dia tahu dia dipanggil, diutus untuk menderita. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua sebenarnya singkat. Apakah ratapan bisa kita nyatakan atau bisa kita persepsikan sebagai sebuah proses sanctification seseorang gitu ya? Apakah di dalam proses sanctification itu ada juga unsur meratap di dalamnya? Itu aja Bang, terima kasih. Oke, yang pertama kalau di Injil Yohanes kan sangat kental dengan saat ini. Dan saat ini, waktu ini itu merujuk kepada kemudian penderitaan Kristus yang puncaknya adalah kemudian kematian Kristus. Nah, jadi bagian-bagian ini justru mengungkapkan bagian retoris yang pertama itu adalah justru di sana mengungkapkan adanya pergumulan, akan kesakitan, akannya saya memahaminya seperti itu. Jadi bagian dari ketika dia katakan ayat 27 itu, sekarang jiwaku terguncang, dan kita tidak bisa memaknai lain dari apa arti terguncang. Terguncang berarti ada pergumulan di sana, seperti yang diungkapkan dalam konteks di Taman Getsemani. Yang diungkapkan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan itulah yang kata terguncang itu mengungkapkan kata-kata yang secara khas itu diungkapkan di dalam konteks orang-orang peratap di dalam Mazmur ratapan. Oke, jadi kata itu tidak bisa kita artikan di sana tidak ada pergumulan. Jadi ketika pertanyaan retoris itu kemudian bergerak dari sana, kemudian kita lihat itulah ekspresi dari iman, itulah kembali satu pengharapan. Ayat 27 tadi. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nah, bagian ini mengungkapkan kemudian bagian kedua dari apa yang diungkapkan di Taman Getsemani, apa yang diungkapkan di kayu salib. Setelah pergumulan itu, tetapi kemudian ditutup, diakhiri dengan ekspresi kepercayaan dan ketaatan kepada Allah.
Jadi saya melihatnya dari sisi itu, karena kata kalau kita hanya membaca dari sisi apakah yang aku katakan, seolah-olah ya nggak bisa lagi, nggak boleh bertanya, kan kira-kira seperti itu. Karena ini, tapi kata itu kan harus kita kaitkan dengan bagian depan. Sekarang jiwaku terguncang. Jadi itu dari sisi saya. Yang kedua, tentu itu adalah ratapan, adalah bagian tadi saya tuliskan di sana, adalah bagian dari transformasi, penebusan dan transformasi kita menuju, kalau di dalam Korintus katakan, makin lama makin bertambah di dalam kemuliaan. Jadi proses itu ya justru di sana ketika kita mengalami pengungkapan iman, kemudian muncul keyakinan, muncul pujian, itu membawa pertumbuhan dan proses transformasi hidup. Jadi bagi saya ya itu adalah proses. Walaupun kembali ya teman-teman, bagi saya proses sanctification bukanlah garis linear. Nanti umpamanya ketika nanti suatu saat saya sudah semakin bertumbuh, lalu kemudian ketika menghadapi satu penderitaan lagi, kembali kita akan bergumul. Jadi bagi saya ini adalah proses yang kalau penderitaan nggak akan berakhir, maksudnya akan terus sepanjang di kehidupan kita, ya proses ini akan dipakai Tuhan terus di dalam proses pergumulan kita. Makanya saya melihat bahwa di satu sisi ratapan Yesus adalah dia bergabung dalam ratapan kita, seluruh kelemahan kemanusiaan. Maka undangan untuk bahwa Yesus juga pernah merasakan cobaan-pencobaan ini. Tapi ratapan Yesus adalah juga menebus kita. Melalui ratapan Yesus menebus kita. Jadi di sana ada sisi transformasi. Itu mungkin yang saya sampaikan. Oke, thank you Bang Niko. Ya, sebelum ke Bang Agung lagi, ada satu pertanyaan. Bolehkah ekspresi kita kepada yang meratap dengan mendengarkan saja dulu tanpa harus menasihati, dan kemudian berdoa memohon pertolongan bersama yang meratap? Boleh nggak ekspresi kita begitu, Bang? Diem aja, dengarkan dulu, tapi kita doa memohon pertolongan bersama orang yang meratap. Ya boleh aja, kalau ditanya boleh ya boleh aja. Saya pikir gini nih, kalau di dalam komunitas orang percaya ya teman-teman, bagaimana kita menolong seseorang ketika di dalam penderitaan, maka konteks penderitaan yang paling konteks ratapan yang paling ini adalah datang bergumul dalam kata kutip ya, bergumul di hadapan Allah. Okay? Nah, bagian kita orang percaya sebenarnya adalah jangan cepat-cepat menghakimi bahwa itu sebagai tanda kurang beriman atau tanda apa ketika kita mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada Allah secara jujur. Oke, thank you Bang. Ke Bang Agung lagi, silakan. Iya, tadi saya cuma komentar si Erika nih. Kalau saya baca dari ESV ya, Bang Niko nih ya, itu sama sekali tidak menunjukkan itu ya, kekhawatiran Erika bahwa Kristus tidak dia tidak perlu bergumul begitu. Tadi kalau mengacu kepada apa yang dijelaskan Bang Niko, mungkin pada saat ini satu-satunya pengalaman yang belum pernah dialami oleh Kristus sebagai Tuhan adalah terpisah dari Bapa. Jadi kalau kita lihat dari kalimat bahasa Inggris ya, sama sekali tidak ada indikasi ya bahwa Kristus tidak perlu bergumul ya. Itu satu. Kedua, saya lihat ada kesalahan dalam pemikiran bahwa di dalam Alkitab itu ada yang namanya paradoks ya. Ada yang namanya bukan paradoks, tapi bukan either or, tetapi and. Ya, bahwa seseorang harus bergumul dan itu dia tidak tahu apa yang terjadi, enggak serta-merta bahwa
itu berlawanan. Ya, jadi menurut saya perlengkapan berpikirnya mesti ditambah, Erika, sehingga memperlengkapi interpretasi yang tadi yang kamu khawatirkan akan terjadi ya. Nah, komentar saya sih ya, teman-teman, justru saya ingin menggarisbawahi membawa pemikirannya Bang Niko tadi ya, bahwa jangan lupa bahwa di dalam Anda mengeluh, di dalam kita mengeluh dan sebagainya, tadi Bang Niko menyimpulkan dengan baik menurut saya, yaitu otentik. Kata otentik itu asli. Asli, nggak palsu, nggak KW ya. Itu artinya nggak dibuat-buat, itu artinya nggak ada pura-pura dan lain sebagainya. Nah, cuma yang menarik adalah bahwa keaslian itu sepanjang sejarah selalu melewat penderitaan. Selalu. Anda boleh lihat ya, bahkan film-film di dunia yang mendapat Oscar itu semua rata-rata bercerita tentang penderitaan, ya, kesengsaraan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu pemikiran yang juga salah, bahwa di dalam kekristenan ini lebih tepatnya ini pengaruh dari filsafat utilitarianisme ya, bahwa Anda orang Kristen itu harus menyingkir dari penderitaan. Padahal penderitaan adalah bagian dari pergumulan atau kehidupan orang Kristen. Ya, dalam persamaan matematika itu penderitaan bukan di luar, ya, tetapi penderitaan itu adalah variabel di dalam pengudusan, sanctification dan sebagainya. Nah, ini lagi-lagi saya mau meminta teman-teman untuk menguji apakah jangan-jangan nih Anda tidak menghidupi firman Tuhan, melainkan Anda sedang menghidupi filsafat lain. Yaitu salah satu yang paling kental yang tadi pembicaraan ini adalah filsafat utilitarianisme. Ya mirip-mirip sebenarnya dengan Anda berkata apa manfaatnya gitu ya. Karena begitu Anda bicara soal manfaat, Anda tidak berbicara tentang kepatuhan, Anda tidak bicara tentang ketaatan ya kepada Tuhan. Nah, sehingga penderitaanmu itu seakan-akan di luar konteks pertumbuhan iman, padahal bagian di dalamnya, bagian pertumbuhan iman itu penderitaan. Saya nggak yakin sih ada anak Tuhan yang bertumbuh terus tanpa penderitaan. Saya nggak yakin tuh. Rata-rata semua melewati penderitaan. Nah, jadi lagi-lagi saya ingin menjadi counterpartnya Bang Niko dalam arti Anda perlu menyeleksi. Jangan-jangan Anda punya cara Anda berpikir itu tidak alkitabiah, artinya tidak menggunakan atau memegang apa yang Kristus katakan, tetapi Anda sedang memegang pemikiran dunia dan Anda pikir itu ada pemikiran Alkitab. Nah, ini menjadi satu catatan penting ya. Ya, thank you. Terima kasih. Thank you, Bang Agung. Adakah lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Bolehkah aku menanggapi atau memberikan satu pandanganku lah ya? Kalau Allah yang sejati dan manusia sejati itu meratapi bagaimana dia berpisah dengan dirinya sendiri, dengan Bapa, bukankah memang ratapan menjadi satu realitas yang tidak dapat dielakkan di dalam dunia yang berdosa ini? Nah, nampaknya pertanyaan di dalam kesementaraan ini, aku memandang bahwa di dalam pertumbuhan iman orang yang berbeda-beda, itu adalah pertanyaan yang valid untuk dipertanyakan sebenarnya. Jadi bukan berarti di dalam bertanya bagaimana kita merespon orang yang mengeluh dan sebagainya, itu bukan lagi pertanyaan yang pertanyaan yang tidak penting. Aku pikir itu hal yang penting juga,
gitu di dalam realitas dunia yang penuh ratapan ini. Gitu. Jadi aku menilai bahwa pertanyaan itu pun penting selaras dengan pertumbuhan iman dan pada akhirnya dibukakan bahwa ratapan pada akhirnya merujuk kepada Kristus yang taat kepada Allah Bapa. Itu aku pandanganku ya Bang. Itu. Apakah ada pandangan Abang juga mengenai pernyataan-pernyataan atau pandangan-pandangan yang lain? Boleh share ya, Bang? Oh, silakan Bang Togi. Bang Iya, Togi ya? iya. Oke, silakan. Aku teringat dua orang yang mengalami penderitaan. Satu Pendeta Eka Dharma Putra, dia adalah gembala di GKI Jatinegara. Saya sering datang ke sana waktu mahasiswa kalau ada kebaktian pemuda. Dan yang kedua adalah Petrus Agung. Pak Eka Dharma Putra itu sebelum keberangkatannya ke surga, pulang kampung, istilahnya pulkam, dia bilang sama jemaat, berhenti berdoa untuk kesehatan saya atau kesembuhan saya. Karena waktu itu dia, kalau saya tidak salah, dia sakit kanker. Udah stadium tinggi lah. Dokter udah angkat tangan dan salah satu-satunya jalan keluar waktu itu adalah cangklok hati. Terus dia bilang sama jemaatnya, berhenti, stop praying for my healing. Tetapi mulailah berdoa supaya keberangkatan saya tidak sakit dan tidak mahal. Itu ada di dalam bukunya Bangsa Gala, Mengapa Ada Penderitaan, itu dicetak itu di bagian terakhir kalau nggak salah itu di buku Bangsa Gala. Berhenti berdoa untuk kesembuhan, tetapi berdoalah untuk kiranya keberangkatan saya tidak sakit dan tidak mahal. Dan keteguhan iman. Aku teringat itu kata-kata keteguhan iman bagi keluarga yang akan aku tinggalkan. Itu pendeta Pendeta Eka Dharma Putra. Dan pendeta yang lain yaitu Petrus Agung sudah mati, tetapi jemaatnya berdoa untuk kebangkitan sampai beberapa hari. Jadi ada dua sisi orang yang mengaku Kristen. Satu adalah buat saya itu yang terbaik adalah Pak Eka Dharma Putra. Contoh yang buruk yaitu jemaatnya Petrus Agung yang berdoa untuk kebangkitan sampai akhirnya 3 atau 4 hari saya lupa itu baru diumumkan bahwa dia sudah meninggal. Jadi aku mau share itu Bang, kalau penderitaan yang kita terima itu memang sudah itulah finalnya, maka kita harus berserah gitu, surrender gitu. Kita nggak perlu lagi minta terus apa yang kita mau atau jemaat mau, tetapi kita percaya Tuhan yang akan membawa kita ke dalam hadiratnya gitu. Itu yang aku mau share, Bang. Oke, terima kasih untuk sharing dari Bang Togi. Ya, apa yang kita sampaikan tadi pada akhirnya kan apa namanya satu pengakuan apa yang sebenarnya diingkari adalah pengakuan tentang penderitaan, tentang fakta kematian, tentang fakta yang bahwa itu itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Nah, itu diingkari oleh kalau contoh yang abang berikan tadi. Nah, yang kedua ya apa namanya memang pada akhirnya iman yang bertumbuh melalui ratapan
pada akhirnya adalah penyerahan dan ketaatan kepada Allah. Nah, kita akan masuk pada bagian ketiga minggu depan, bahwa sebenarnya salah satu kemudian esensi dari salah satu dari ratapan itu ya, bahkan dalam tanda kutip ya, penyerahan rasa sakit kepada Allah, penyerahan diri ya, rasa sakit kepada Allah itu satu fakta yang kita tidak bisa. Ini perjanjian baru juga mengungkapkan adanya dalam penderitaan, mengungkapkan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, bagaimana kemudian secara benar penyerahan rasa sakit kepada Allah itu akan menjadi bagian dari ratapan. Jadi kita akan coba simpulkan ini pada bagian-bagian minggu ketiga. Nah, karena hari ini memang kita hanya secara khusus melihat bahwa bagaimana Yesus menghadapi penderitaan itu menjadi paradigma bagi semua orang percaya yang juga masih terlibat di dalam penderitaan. Thank you, Bang Niko. Waktu kita 5 menit lagi. Apakah ada lagi? Satu aja ya, satu. Apakah tidak ada? Oke, kalau tidak ada, aku minta Bang Niko untuk boleh menyimpulkan di dalam sesi 2 ini dalam kalimat, sepatah dua patah kata, atau terserah lah Bang Niko mau gimana menyimpulkannya ya. Dan boleh tutup di dalam doa untuk pertemuan kita kali ini. Oke, ada satu asumsi yang paling menonjol ketika dikatakan mengapa praktik ratapan menghilang dari kehidupan umat percaya adalah karena perjanjian baru. Bagian yang paling kuat adalah kematian dan kebangkitan Kristus telah menghapuskan ratapan. Tetapi sesungguhnya kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan dan dasar kita untuk meratap kepada Allah. Thank you Bang Niko. Dipersilakan untuk tutup sesi ini. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Allah mengenal kami, Allah berurusan dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami, di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Yesus memberikan teladan kepada kami, Alkitab memberikan kepada kami ruang untuk secara jujur mengungkapkan apa yang kami rasakan ke hadapan Allah. Dan itu yang menolong kami ya Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, tangan kanan Allah memegang kami dan mengangkat kami di dalam kemuliaan. Kiranya ya Tuhan, sekalipun penderitaan akan terus menjadi bagian dari kehidupan kami, tapi kami terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi kami. Bahkan pada akhirnya ya Tuhan, Allah akan menyatakan kemuliaan secara penuh kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sesi kedua ini, dan kiranya Tuhan juga akan menolong kami untuk kembali mempunyai waktu melanjutkan sesi ini pada sesi ketiga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.